Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah karena kita bisa memulai tahun ajaran 2020-2021 ini dengan lancar, dengan tidak ada kendala, dan mudah-mudahan ini adalah pertemuan perdana untuk mata pelajaran IPA. Ini mungkin baru pertama kali bertemu dengan Bu Yara. Perkenalkan, kalau kata pepatah tak kenal maka kenalan ya. Nama Ibu Bu Yara Yulistia. Insya Allah nanti setahun ke depan Ibu akan menemani kalian untuk pembelajaran IPA di kelas 7. Nah, untuk IPA sendiri mungkin bukan hal yang baru ya buat kalian, karena di SD kalian juga udah pernah belajar IPA, dan mungkin ada beberapa materi yang hampir mirip dengan pelajaran-pelajaran SD. Nah, untuk pelajaran IPA kelas 7 nanti kita akan menggunakan buku sumber yang akan kalian pelajari, yang akan kalian miliki ini adalah penerbit dari penerbit Platinum. Ini yang akan kita pakai dan insya Allah juga nanti akan kalian dapatkan secepatnya mudah-mudahan. Dan di sini di dalam 1 tahun ini kita akan mempelajari ada 11 bab ya, nanti kita akan bagi 2 untuk semester 1 dan semester 2. Dan untuk semester 1 kurang lebih ada 5 bab, dan semester 2 nanti ada 6 bab ya. Mudah-mudahan kita lancar mempelajari setiap babnya sehingga kalian mendapatkan pemahaman yang utuh. Walaupun kita belajar dari rumah, tapi tidak menutup konsentrasi kalian. Kalian tetap bisa belajar serius, tetap bisa memahami apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran IPA. Nah, untuk bab yang pertama kita akan berkenalan dulu dengan IPA. IPA di SMP itu ada yang namanya IPA terpadu. IPA terpadu itu memadukan pelajaran fisika, biologi, dan kimia. Di dalamnya untuk SMP lebih banyak mempelajari mengenai biologi dan fisika. Dan IPA sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam. Jadi kalau untuk belajar IPA, ketika kalian mau jadi peneliti, yang namanya seorang muslim itu kan banyak penemu-penemu itu justru adalah orang-orang muslim. Ya. Dan justru orang-orang barat lah yang banyak meniru dari orang-orang muslim. Banyak nama-nama yang dialihkan, nama-nama yang diganti dengan nama-nama barat. Jadi sebetulnya orang-orang muslim itu banyak orang-orang yang cerdas. Banyak penemu-penemu orang muslim, penemu angka 0, penemu teori-teori dalam kimia itu orang-orang muslim. Yang menemukan pertama kali sistem penanggalan itu adalah orang-orang muslim. Sehingga kalian pun harus termotivasi, harusnya bisa menjadi penemu-penemu muda, bisa menjadi seorang peneliti-peneliti yang itu kalian bisa gali sendiri dengan mengamati gejala-gejala yang ada di sekitar kita. Kadang kita nggak ngeh ya, misalkan ya, kenapa ya kok ada akar yang dia bentuknya akarnya kecil-kecil banyak, tapi ada akar yang dia cuma satu. Tujuannya apa? Nah itu kadang itu muncul pertanyaan seperti itu. Kenapa ya? Kenapa kalau tanaman itu siang hari dia berfotosintesis, kenapa kalau malam hari berfotosintesis atau tidak? Tumbuhan itu bernafasnya hanya siang hari ya, malam hari nggak bernafas, mati dong tumbuhannya ya. Jadi hal-hal yang kadang itu kita menggelitik dan itu menimbulkan pertanyaan, itu harusnya diungkap dan itu dijadikan penelitian dan itu dijadikan penemuan kecil-kecilan. Karena kalau kita sudah belajar ya untuk mengamati gejala-gejala alam, itu sudah ada modal ya. Jadi kunci dari pelajaran IPA itu adalah mengamati gejala-gejala alam yang ada di sekitar kita. Dan untuk mengamati awalnya itu adalah dengan melakukan pengukuran. Kita harus pandai mengukur sesuatu. Dulu awalnya orang muslim itu ketika
mau mengamati alam, hal yang pertama mereka lakukan adalah dengan mengukur. Mengukur apa? Mengukur jarak, mengukur waktu. Dan yang pertama mereka temukan adalah alat untuk jam matahari itu. Penanggalan penentuan waktu berdasarkan matahari, dan mereka mampu membuat alatnya sendiri. Kalian di sini bisa melihat ya dalam buku yang kalian miliki. Itu yang mereka lakukan itu adalah dengan cara mengukur, meneliti, sehingga akan ditemukan sebuah fakta yang nantinya menimbulkan pertanyaan dan harus dicari jawabannya. Sehingga modal awal IPA itu adalah dengan cara mengukur. Mengukur itu apa? Mengukur itu adalah kita melihat, menilai sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya. Misalkan ya, coba ukur tinggi badan kamu, misalkan ya. Coba ukur berat badannya berapa. Pasti kamu akan membandingkan tinggi badan kamu dengan tinggi badan dengan alat ukur yang dipakai. Yaitu apa biasanya? Misalkan ya kalau untuk mengukur tinggi badan, nggak mungkin pakai penggaris kan gitu ya. Tapi kalau misalkan pakai tinggi badan, biasanya pakai ada alat ukur khusus tinggi badan ya. Berarti membandingkan tinggi kamu dengan alat ukur yang dipakai. Coba ukur panjang papan tulis. Berarti membandingkan panjang penggaris dengan panjang papan tulis. Mengukur panjang baju, mengukur diameter bola gitu ya. Banyak yang memang dilakukan dengan cara mengukur. Jadi membandingkan hal yang diukur dengan alat ukur yang akan dipakai. Gitu. Nah, untuk mengukur sendiri kita biasanya menggunakan alat ukur. Nah, alat ukurnya itu adalah alat ukur yang dia standar internasional dan alat ukur yang biasa digunakan oleh orang-orang dulu. Dulu orang sering menggunakan bagian dari tubuh mereka itu untuk mengukur. Misalkan berapa jengkal panjang meja, berapa langkah dari rumah kamu ke warung terdekat, berapa kaki gitu ya. Biasanya kalau penerbangan masih ya feet gitu ya, itu menggunakan kaki. Jadi zaman dulu orang belum menemukan ada penggaris ya, ada timbangan, dia menggunakan bagian badan mereka. Jengkal itu berarti menggunakan jengkalan tangan kita. Kemudian berapa langkah, berarti menggunakan langkah kaki ketika kita berjalan, bukan berlari, bukan lari cepat, bukan. Kemudian berapa depak, berapa hasta dari sini ke sini satu hasta. Berapa depak dari sini, dari ujung tangan kita sampai ke bagian tengah badan kita, berapa depak. Nah, itu dulu mereka menggunakan itu. Berapa gayung, berapa mangkok, berapa gelas. Menggunakan alat bagian dari organ tubuh dan menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Nah, kalau misalnya menggunakan alat ukur yang seperti itu, pasti akan menimbulkan perbedaan. Kenapa? Karena jengkalan yang di jengkalnya satu jengkalnya punya buyara dengan satu jengkalnya punya bayi, satu jengkalnya punya bapak-bapak, satu jengkalnya tangan kamu, pasti akan berbeda dengan jengkalannya buyara. Pasti kalau kita mengukur berapa panjang papan tulis dengan menggunakan jengkalan tangan kita, akan menghasilkan panjang yang beda-beda. Kalau yang mengukur buyara, misalkan ya, kalau yang mengukur buyara, berapa jengkal panjang penggaris? Satu jengkal setengah misalkan ya, panjang penggaris 1 jengkal setengah. Tapi kalau yang mengukur anak bayi ya, anak bayi pasti jengkalannya lebih kecil. Dia akan memperoleh jengkalannya, mungkin dia akan memperoleh 3 jengkal. Tapi kalau misalkan bapak-bapak yang jengkalannya lebih besar, dia cuma 1 jengkal 1/4. Kenapa? Karena jengkalan orang beda-beda, langkah orang beda-beda. Sehingga kalau pakai itu nggak bisa menjadikan standar. Oke. Maka dibentuklah suatu standar alat ukur yang sifatnya internasional, yang itu berlaku untuk semua negara, semua zaman, semua daerah, semua waktu, itu sama. Sehingga alat itulah yang akan dipakai dan itu berlaku untuk internasional. Makanya ada yang namanya alat ukur internasional dan satuan internasional.
Maka yang menjadi satuan yang dipakai itu bukan jengkal, bukan langkah, bukan kaki lagi, tapi sudah ada satuan internasional dari meter, kemudian suhu itu Celcius, kemudian ada waktu itu ada second, ada jam, ada menit. Itu yang menjadi standar internasionalnya itu yang dipakai, bukan menjadikan alat ukur badan itu menjadi satu internasional. Maka ditemukanlah yang namanya penggaris gitu ya. Kemudian penggaris itu adalah alat untuk mengukur panjang, salah satunya ada penggaris. Kemudian ada alat meteran bahan kain, kalau kalian pernah lihat, kalian pernah mengukur baju gitu ya, mau bikin baju. Kemudian ada namanya ada jangka sorong, ada micrometer skrup, ini juga alat untuk mengukur panjang gitu ya, alat mengukur panjang. Kemudian kalau untuk mengukur timbangan pakai apa? Timbangan badan gitu ya. Ada timbangan badan. Kalau kalian pernah ke rumah sakit ditimbang berat badannya, nah itu timbangan badan. Timbangan badan beda lagi dengan timbangan buat nimbang beras gitu ya. Ada lagi yang ukurannya lebih kecil, timbangan raca untuk mengukur emas ya, kalau ibunya beli cincin, beli kalung. Nah itu nggak pakai timbangan badan, nggak pakai timbangan beras, nggak akan keukur, nggak akan kedetek nilainya, tapi pakai timbangan raca khusus yang buat nimbang emas, yang ukurannya lebih kecil. Jadi timbangan disesuaikan dengan ukuran dari setiap barang. Itu alat ukur yang memang dipakai oleh manusia dimanapun dia berada, kapanpun waktunya, dimanapun kapanpun itu akan sama. Sehingga itulah yang dipakai, bukan alat ukur badan lagi. Satuannya pun juga satuan yang sifatnya internasional ya, satuan yang sifatnya internasional untuk mengukur besaran yang sifatnya internasional. Jadi kalau misalkan kita lihat ada yang namanya apa sih yang diukur gitu ya, yang diukur itu adalah besaran. Besaran yang diukur adalah besaran. Besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur gitu ya. Besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Dan yang bisa diukur dan dia punya nilai. Kalau misalkan panjang, bisa diukur nggak? Bisa pakai penggaris. Kalau volume bisa diukur, bisa. Luas bisa diukur, bisa. Kemudian kalau misalkan berat badan bisa diukur. Berat, massa itu bisa diukur. Jadi itu yang bisa diukur dan punya nilai. Misalkan panjang, berapa kilometer panjang jalan tol Cipali, itu kan bisa diukur. Tapi dengan alat ukur yang sesuai. Tapi kalau yang tidak bisa diukur itu bukan besaran gitu ya, bukan besaran. Misalkan ya kerapihan, bisa diukur nggak? Nggak ada alat ukur yang bisa mengukur kerapihan. Misalkan kecantikan, kegantengan, kesolehan, kedisiplinan itu nggak punya alat ukurnya, nggak punya alat ukur yang itu bisa diukur dengan alat dan itu ada angkanya. Misalkan ya ini kayaknya cewek berapa ya nilainya ya, 10 deh, nggak ada alat ukur untuk mengukur itu ya, karena itu bukan besaran. Jadi besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur dan punya nilai. Dan besaran itu ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu besaran yang dia itu nggak diturunkan dari besaran apapun. Dia besaran asli, ya, besaran asli. Besaran pokok itu ada 7, ya, ada 7. Ada panjang, ada massa, ada suhu, ada waktu, ada intensitas cahaya, ada jumlah molekul, ada yang namanya kuat arus. Ini adalah besaran pokok, ada 7. Ini yang perlu dihafal, itu ada 7 saja. Berarti yang lainnya itu adalah besaran turunan. Besaran pokok itu besaran yang tidak diturunkan dari besaran apapun. Besaran panjang, ini besarannya, kemudian ini satuannya. Satuan panjang apa? Meter. Satuan massa apa? Kilogram. Satuan suhu apa?
Kelvin. Satuan waktu apa? Detik. Satuan intensitas cahaya apa? Kandela. Satuan jumlah molekul apa? Mol. Kuat arus apa? Ampere. Ini adalah besaran pokok dan ini satuannya. Ini satuan internasional. Ada yang lainnya Bu, kilometer. Iya, itu satuan juga, tapi yang sistem internasionalnya itu adalah meter. Bukan ada gram Bu, iya, tapi yang menjadi satuan internasionalnya adalah kilogram. Bukan ada Celsius Bu, biasanya kalau kita di termogan berapa Celsius, ya, tapi kalau internasionalnya Kelvin. Bukan ada jam, ada menit Bu, ya, tapi yang detik ini yang internasional. Kandela, mol, dan ampere. Ini adalah besaran pokok. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalkan kita mau mengalihkan, mengalihkan panjang dikali lebar. Berarti ini udah ada panjang, ada lebar, ada dua besaran pokok. Ini kalau kita kalikan ada yang namanya luas. Ini adalah besaran turunan. Selain luas apa? Oh, boleh nggak kita mengalihkan panjang dikali lebar dikali tinggi? Kali lebar kali tinggi. Jadi ada 3 nih. Ada 3 besaran pokok yang dipakai. Panjang kali lebar kali tinggi. Oh iya boleh. Ini kita sebut dengan volume. Nah, ini adalah besaran turunan. Luas besaran turunan, volume besaran turunan. Dan yang lebih banyak itu adalah besaran turunan. Ada kecepatan, ada tekanan, ada gaya. Itu semuanya besaran turunan. Hanya besaran pokok yang jumlahnya hanya 7 dan ini dipelajari dan dihafalkan. Dan alat ukurnya pun harus sesuai. Kalau ukur panjang nggak boleh pakai timbangan. Kalau ukur massa nggak boleh pakai penggaris. Ya, kalau ukur suhu, berapa suhu badan kamu nggak bisa pakai timbangan, diukur pakai timbangan. Atau ukur waktu kan yang sesuai, ada jam, ada stopwatch gitu ya. Nggak bisa pakai termometer untuk mengukur waktu. Jadi alat besaran dan satuannya, alat ukurnya harus sesuai. Panjang pakai penggaris, massa pakai neraca, suhu pakai termometer, kemudian waktu pakai jam, ya. Dan ini alat ukurnya pakai ampere meter. Ampere meter. Ini ada alat ukurnya sendiri juga ini. Ini alat ukur yang sesuai. Jadi harus sesuai antara besaran satuan alat ukurnya. Ini besaran pokok dan besaran turunan. Untuk mengukur volume benda yang dia volume atau alat ukur atau mengukur benda-benda yang bentuknya jelas, apakah itu dia kotak, dia lingkaran, dia kubus, dia persegi, kan ada rumusnya kalau dia jelas. Tapi kalau dia bentuknya nggak jelas, misal kita mengukur volume batu, kalau mengukur volume bola bisa diukur ya, dihitung pakai rumus. Tapi kalau volume batu, dia kotak enggak, lingkaran enggak gitu ya, bola enggak gitu ya, kerucut enggak. Nah, kita menggunakan yang namanya gelas ukur. Ini kita pakai piala gelas ya, gelas ukur. Caranya gimana? Caranya adalah kita lihat volume awalnya berapa. Oh, ini volume awalnya misalnya 400 Bu, ya 400. Kemudian kita mau mengukur volume, batu, ya. Kita mengukur volume batu. Anggap ini kita batu ya, misalkan ya. Kita cemplungin aja di sini. Nah, pasti ada volume yang nambah. Oh, volumenya nambah jadi 450. Berarti volume si benda yang kita masukkan itu adalah volume akhir dikurangi volume awal. Volume akhirnya 450 dikurangi volume awal 400 adalah 450 dikurangi 400 adalah 50. Sehingga volume benda ini adalah 50. Untuk mengukur benda-benda, volume benda-benda yang ukurannya nggak jelas, bentuknya nggak jelas, itu pakai gelas ukur. Dan yang terakhir adalah kalian juga akan mempelajari bagaimana mengkonversi, merubah satuan. Misalkan dari meter diubah menjadi kilometer, dari liter diubah menjadi mililiter. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri di buku bagaimana tangga konversinya. Nah, selanjutnya nanti ada beberapa tugas yang akan kita kerjakan sama-sama. Nah, yang akan Ibu share di kelas kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.